Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya masih berada di rumahnya Pak Agus, salah satu founder Sonic alat laser hitan ya teman-teman. Dan rumah ini menghabiskan anggaran kurang lebih 5M menurut pengakuan Pak Agus di video saya sebelumnya, dan rumahnya belum rampung 100% teman-teman. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Pak Agus, bincang-bincang lagi sama Pak Agus seputar rumah ini. Filosofinya apa sih? Kenapa sih Pak Agus bangun rumah seperti ini? Konsepnya itu beda dari yang lain karena kelihatan dari jauh itu seperti bangunan masjid, tapi kenyataannya adalah rumah ya teman-teman. Yang penasaran, tonton terus video ini. Saya doakan yang selalu menonton, selalu mengikuti Bridge Guna Channel, semoga kalian semua selalu diberikan keberkahan di dalam hidupnya, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, digampangkan dan terutamanya buat para subscriber Bridge Guna Channel yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Sebelum kita ngobrol sama Pak Agus, kita lihat-lihat dulu suasana di halaman depan rumah Pak Agus. Dan yang bikin salut itu yang di depan tuh teman-teman, itu merupakan salah satu barang bekas. Barang bekas tapi dimanfaatkan sama Pak Agus menjadi enak dipandang. Contohnya tuh keramik-keramik, pecahan-pecahan keramik yang ada di depan kita ini teman-teman. Ini ada beberapa tiang nih, banyak banget tiangnya. Terus ini merupakan salah satu ruangan keluarga nantinya. Salah satu ruangan keluarga, dan kita ke sebelah sini itu ada sebuah musola untuk beribadah Pak Agus dan juga keluarga. Dan total lantai rumah ini adalah 3 lantai ya teman-teman. Cuman belum rampung 100%. Yang bikin saya salut juga, jadi ini rumah ini tuh dibangun sama Pak Agusnya sendiri loh teman-teman. Ya dibantu para tukang, cuman utamanya itu Pak Agus. Pak Agusnya juga suka masang sendiri. Itu tuh kan waktu siang hari tuh saya pernah ngobrol sama penjaga rumah ini, katanya rumah ini dibangun sama Pak Agusnya sendiri. Kalau misalkan malam, Pak Agus itu kalau misalkan nggak ada orderan, jadi suka ngerjain apa aja. Contohnya waktu pas saya kesini tuh malam-malam, Pak Agus itu lagi bikin variasi di depan rumahnya. Nah ini si bapak juga adalah penjaga rumah di sini ya Pak ya. Dan Pak Agus ini sangat baik banget, banyak yang bilang juga para karyawan itu Pak Agus itu benar-benar baik. Jadi mungkin itulah yang membuat rezeki Pak Agus itu mengalir bagaikan air ya Pak ya. Dan untuk di bawah sendiri, nah ini saya jelaskan aja ya, nggak perlu kita eksplor ke bawah karena udah beberapa kali. Di bawah itu ada salah satu tempat ruangan meeting, ruangan rapat, terus juga ada dapur dan ruangan produksi. Karena di video pertama saya ngobrol sama Pak Agus itu di bawah di ruangan produksi ya teman-teman. Di bawah. Nah ini dari sini tuh halaman belakangnya. Jadi kita lanjut aja langsung ke Pak Agus ya teman-teman. Ngobrol bersama Pak Agus. Pak Agusnya lagi santai di depan. Pak Agus ini salah satu miliarder tapi benar-benar welcome banget nih. Gak memandang sama siapapun, hayu gitu bergaulnya tuh. Gak pilih-pilih teman. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa bersilaturahmi lagi bersama Pak Agus. Gimana kabarnya Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi Pak Agusnya habis pulang dari luar kota ya Pak Agus ya? Betul. Nah ini Pak Agus ini salah satu founder, pendiri perusahaan Sonic di bidang alat hitan ya Pak? Betul. Alat hitan laser. Ya, betul. Dan saya salut, alat hitan laser ini buatan asli anak Indonesia itu sampai ke mancanegara. Betul. 64 negara yang dikirim alat hitan tersebut sama Pak Agus. Ya, betul. Betul ya Pak Agus, kayak gitu ya? Iya. Nah tadi siang saya mohon izin Pak Agus, tadi sempat telepon ke Pak Agus, cuman Pak Agus lagi di luar kota, jadi saya diantar sama penjaga rumah atau karyawan Pak Agus, explore melihat suasana siang harinya. Karena kan waktu malam hari pernah saya beberapa kali ke belakang ke sini, cuman kurang jelas atau gimana karena gelap. Kalau misalkan siang hari kan jelas. Tadi saya mohon izin Pak, dikeliling-keliling sampai ke lantai ketiga, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Jadi enak kan kalau udah izin terlebih dahulu Pak. Nah Pak Agus, yang saya mau tanyakan nih bersama rekan-rekan konten kreator Lembur, filosofi dari rumah ini apa sih, kayak gimana sih? Contohnya kan kelihatan dari luar dikira itu ini bangunan seperti masjid, bahkan ada kayak kelenteng kayak gitu Pak Agus. Ini filosofinya seperti apa sih membangun rumah mewah kayak gini gitu? Ya minimal kita masuk rumah itu ingat untuk beribadah gitu Pak. Jadi apapun caranya kita tidak lupa dengan Sang Pencipta lah. Oke. Jadi emang rumah ini rumah klasik modern lah kalau dibilang. Jadi saya suka dengan berbagai desain-desain baik dari mana aja. Jadi kalau dibilang kelenteng ini sebenarnya bukan motif kelenteng ya. Jadi saya juga keliling ke
para pendahulu kita sebagai pendiri-pendiri Muslim. Jadi para syekh, para ulama mungkin. Jadi dulu masjid-masjid di Pulau Jawa itu kayak di Cirebon, Kasepuhan, atau di Jogokarian, terus di Kudus. Hampir motifnya seperti ini, cuma tidak tereksplor gitu. Akhirnya saya setelah keliling, jalan-jalan mungkin diaplikasikan di rumah ya. Ini hasilnya karena menaranya juga kami ambil dari Kudus gitu. Oh gitu. Kalau untuk spot yang lain kita juga dari masjid-masjid Cirebon gitu, atau dari masjid-masjid di Demak, kita ambilnya dari situ. Dan juga tadi sempat ngobrol sama karyawan Pak Agus, katanya rumah ini itu tidak menggunakan jasa arsitek, hasil gambar Pak Agus sendiri. Betul ya. Betul, Pak Agus. Iya. Emangnya Pak Agus punya historis dulunya pernah sekolah atau pendidikan di arsitek gitu atau gimana? Tidak ada. Jadi hanya ya inspirasi kalau saya lagi nongkrong sendiri atau ngelamun, saya pengen seperti ini gitu. Diaplikasikan dibangun rumah. Betul. Gitu. Dan juga rumahnya beda dari yang lain ya teman-teman. Menjadi pusat perhatian ketika orang melewat, melintas ke depan rumah Pak Agus. Waktu dulu saya pernah ke teman saya, Meisa Selina, itu pas melihat rumah ini kayak beda gitu. Betul. Dikira apa masjid ya, ternyata rumah. Rumah ini. Apa ya? Ini rumah Pak. Terus juga apa Pak Agus? Ini saya teh mau nanyain teh perihal apa ya, lupa lagi sih. Aduh. Masalah Pak Agus, katanya tuh Pak Agus teh jarang tidur atau gimana itu. Betul Pak Agus? Betul, saya jarang kalau tidur. Kenapa Pak Agus? Ya mungkin saya nggak tahu, emang agak susah kalau tidur. Jadi kalau malam ya saya bikin kegiatan gitu. Ya selain mungkin apa aja kegiatan dengan rekan-rekan atau teman-teman juga, kita ngobrol silaturahmi banyak ya. Apakah ide-ide itu muncul ketika saat tengah malam Pak Agus? Contohnya jam 1 malam, jam 2 malam, karena kan bener-bener sunyi, sepi, hening gitu Pak Agus. Ya kadang-kadang gitu juga sih. Saat merancang rumah itu kayak gini? Seperti itu saya juga. Terus juga nih Pak, kenapa sih dibangun rumah semewah ini, sebagus ini, semegah ini, bak kayak istana, tapi dekat dengan pemakaman umum? Depannya itu persis langsung area pemakaman umum. Jadi prinsip saya gini, apapun orang punya harta, punya banyak kemewahan di dunia, mungkin kalau kata orang itu mewah, kalau saya sebatas saya biasa aja itu mungkin ya. Jadi terakhirnya orang yang punya jabatan, punya uang atau punya apa, terakhirnya ya perumahan yang depan rumah saya itu yang terakhir. Jadi perumahan depan itu saya bilang itu Blok M tipe 21. Jadi 2 meter ke 1 meter, ya itulah makam. Oh iya. Jadi terakhir jadi supaya terus mengingatkan kita akan kematian. Kematian ya. Jadi kita itu walaupun banyak harta, banyak uang, tidak poya-poya gitu Pak. Betul. Ya? Jadi dimanfaatkan sedemikian rupa buat bekal di akhirat nanti. Betul. Karena kita di dalam doa juga pengen rezeki yang melimpah ruah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak Agus. Betul. Karena seperti tadi yang Pak Agus katakan, mau jabatannya presiden, mau jabatannya gubernur, mau jabatannya bupati, pada akhirnya tetap ke tipe 21 itu. Tipe 21 itu Blok M, blok makam itu. Kendaraannya juga mau sekarang di dunia pakai Alphard, pakai Fortuner, pakai Avanza, minimalnya Pak Agus ya. Tetap yang terakhir naik kendaraannya keranda mayat. Keranda mayat, betul. Katil kalau dibilang di kita ya Pak Agus. Katil ya. Jadi alasan utama membangun rumah di sini itu supaya kita itu mengingat akan Sang Pencipta. Sang Pencipta, mengingat akan kematian. Ya betul. Bahwa rumah kita kelak itu bakal tipe 21. Tipe 21. Sama lebar 1 meter. Betul. Tidak ada yang dibawa lah semuanya. Tidak ada yang dibawa. Selain amalnya mungkin. Amal kebaikan kita di dunia ini ya Pak Agus. Betul. Nah Pak Agus, di video sebelumnya kan Pak Agus sempat cerita juga nih ke saya. Pak Agus itu sering melek kalau kita kejar banyak orderan. Betul. Berarti cuma seharian itu tidur berapa jam sih Pak Agus? Rata-rata 2 sampai 3 jam kalau tidur. Cuma 2 jam? Ya. 2 sampai 3 jam? Iya. Karena ada perbedaan waktu ya dengan luar negeri, jadi jam 12 malam di sini mungkin di sananya kan beda, ada yang jam 9, jadi saya kejar tayang waktu istirahatnya para medis di luar negeri gitu. Oh iya, betul. Tapi pernah nggak seharian nggak tidur full? Pernah juga seminggu kadang, kalau kita lagi banyak order ya karena malamnya online, kadang siangnya kita udah persiapan packing, terus pengiriman, ya seperti itu mungkin lah. Tapi itu nggak sakit Pak? Nggak tidur sampai seminggu? Kebetulan alhamdulillah nggak
Bapak terbuat dari apa sih Pak? Bisa sampai gitu? Biasanya orang tidak tidur 2 hari aja langsung ke rumah sakit loh. Ini 1 minggu. Kadang-kadang begitu mungkin. Karena kebiasaan aja. Jadi apa ya? Imun tubuh Pak Agus ini sungguh luar biasa loh. 1 minggu nggak tidur tapi nggak sakit ya Pak ya? Enggak, alhamdulillah. Tapi habis itu ada nggak balas dendamnya Pak? Tidur, bed seharian full gitu? Enggak, saya biasa aja. Biasa normal lagi cuma 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam tiap hari. Salut banget nih teman-teman sama fisiknya Pak Agus. Benar-benar fisiknya itu sungguh luar biasa, terbuat dari baja mungkin ya. Karena kebanyakan orang tidak tidur seharian full aja udah langsung masuk rumah sakit. Ini 1 minggu ya Pak ya? 1 minggu. Nggak masuk rumah sakit, nggak sakit. Sungguh luar biasa, hebat. Nah, terus juga kan ada peribahasa kalau misalkan, kalau pepatah orang tua dulu ya Pak ya, kalau pengen sukses itu jangan sering tidur. Apakah betul gitu? Karena Enggak juga. Enggak juga atau sebenarnya yang penting kalau targetnya sukses itu seperti apa sih Pak? Jadi yang penting kita pertama tidak terlalu banyak sudon lah khususnya. Jadi berusaha semaksimal mungkin apapun pekerjaan kita, ya, apapun kreativitas kita, usahakan dengan maksimal. Gitu. Semangat juang tinggi. Semangat juang yang tinggi itulah penting gitu. Kita di dunia usaha mah, di dunia bisnis itu harus optimis, jangan pesimis ya Pak ya. Iya betul. Jadi ada peribahasa batur ge bisa piraku kurang tuh bisa cenah Sunda teh namanya. Orang lain bisa, masa sih kita nggak bisa? Kan sama-sama makan nasi, mungkin cuma yang membedakan lauk pauknya. Betul. Itu pakai daging ayam, kita pakai ikan asin. Betul. Gitu ya Pak Agus. Terus ini Pak Agus, kemarin kan sempat 1 musim, pengertian saya kan dikira 1 musim itu 1 tahun, penghasilan 500 juta per bulan, ternyata itu dalam jangka waktu 2 bulan ya Pak, 1 musim itu ya. 1 tahun itu berapa musim? Kalau musim hitan itu ya musimnya hajatan. Itulah musimnya musim hitan gitu. Musim hajatan berarti bulan, kalau bulan Islam Maulid. Maulid Nabi. Bukan Maulid, apa sih? Sawal ya. Iya. Terus juga Rayagung. Rayagung ya. Habis Lebaran gitu ya. Habis Lebaran, Rajab. Berarti 1 tahun itu biasanya ada 5 musim ya Pak ya? 5 musim. Betul. 5 musim berarti omset dalam 1 musim sampai 500 juta. 1 tahun itu Bapak bisa meraup keuntungan dari alat hitan sonik itu sampai 2,5 miliar. Nggak mesti. Jadi kadang-kadang di mana situasi, karena kemarin juga kena COVID ya, kita selama 2 tahun ini agak penurunan gitu. Jadi kemarin pas liburan ya alhamdulillah agak ramai lagi gitu. Jadi yang namanya usaha naik turunnya Pak, grafiknya itu turun, kadang naik kalau rezeki lagi bagus, kadang turun kalau misalkan rezeki nggak jelek. Tapi yang penting utamanya itu kita disyukuri ya Pak ya. Iya, semangat aja lah. Mau berapapun penghasilannya itu harus tetap disyukuri ya Pak Agus ya. Iya betul. Terus ada nggak Pak tipsnya tuh kepada para penonton mungkin supaya ingin bisa sukses itu kayak gimana sih Pak? Sebenarnya tips sukses itu banyak sih Mas. Jadi pertama kita semangatlah apapun caranya, kita bergelut di bidang usaha. Terus kita jangan sampai lelah terus. Biasanya kalau orang sukses juga dicemoohkan. Orang yang apalagi yang nggak sukses bahkan jadi hinaan. Usahakan kita jangan loyo lah, apapun caranya kita semangat. Jadi awal-awal merintis usaha, caci makian itu dijadikan sebagai pemecut, sebagai penyemangat kita supaya bisa meraih cita-cita yang kita inginkan ya Pak ya. Contohnya saya sebagai menjadi YouTuber nih teman-teman, cacian makian itu dan hinaan itu karena munculnya itu dari orang-orang terdekat lah, lingkungan terdekat. Ngapain sih nge-YouTube? Nggak ada yang nonton. Ngapain sih nge-YouTube? Nggak ada ini videonya jelek atau gimana? Tapi itu dijadikan sebagai penyemangat, semangat juang kita supaya bisa sukses. Jadikan orang yang bilang tersebut itu bisa menyanjung kita. Hebat, luar biasa ya Pak ya. Ya contohnya Pak Agus juga dulu kan dalam 1 bulan hanya laku 1 laser ya Pak ya. Betul, 1 kadang. Nah setelah seiring berjalannya waktu merintis selama 13 tahun dari tahun 2010 sekarang sampai ribuan dalam 1 musim. Bahkan hanya tidak di Indonesia saja, sampai ke luar negeri ya. Negeri juga ya teman-teman. Dan juga yang bikin saya salut nih Pak Agus ini orangnya tuh benar-benar sederhana loh. Padahal beliau ini seorang miliarder, penghasilan per tahunnya 2 miliar nyampe nggak Pak? Ya sekitar kadang-kadang gitu. Kurang lebih ya. 2M, bayangkan teman-teman. Tapi penampilannya benar-benar sederhana. Orangnya tuh welcome. Kebanyakan kan kalau misalkan orang kaya, seorang miliarder itu berteman itu lihat kasta ya Pak ya. Oh kamu mah penghasilannya kayak gini, jangan berteman sama saya. Kok kamu mah kuli macul, kuli panggul, jangan berteman dengan saya. Oh kamu mau pengusaha, boleh berteman dengan saya. Kebanyakan seperti itu. Tapi Pak Agus ini welcome. Sama siapa aja masuk, sama siapa aja boleh ya Pak ya.
Boleh aja sini. Jadi itulah mungkin yang membuat rezeki Pak Agus itu mengalir bagaikan air karena banyak doa-doa dari orang terdekat. Contohnya waktu siang juga Pak, saya ngobrol sama karyawan Bapak, bilangnya Pak Agus itu orang baik. Pak Agus itu orangnya baik dan juga emang benar sederhana Pak. Penampilan dari segi penampilan aja enggak apa ya, mencerminkan orang biasa-biasa aja. Itu kenapa sih Pak Agus? Biasanya kan kalau misalkan udah penghasilan besar, kebanyakan gaya gitu Pak, minimal baju bermerek, celana bermerek, topi bermerek, jam bermerek, sendal juga bermerek. Kok Pak Agus sederhana kayak gini gitu? Ya, saya dari dulunya juga biasa begini, jadi nggak aneh lah. Nggak aneh. Nggak aneh. Jadi apakah mungkin Pak Agus terlahir dari keluarga yang sederhana biasa gitu? saya lahir bukan dari keluarga sederhana, jadi keluarga miskin saya. Jadi saya terlahir dari keluarga miskin. Dan sekolah juga saya tersendat-sendat gitu karena emang nggak mampu. Jadi waktu saya sekolah juga pengen sekolah itu susah. Pertama di kampung saya kan nggak sekolah jauh gitu ya. Akhirnya tersendat selama 2 tahun. Orang lain udah SMA, saya masih SMP gitu. Karena saya sempat istirahat dulu 2 tahun. Gitu. Karena nggak terkendala biaya. Terkendala biaya. Ekonomi orang tua. Ekonomi orang tua emang tidak mampu. Nah ini bagus teman-teman, hebat. Ini patut dicontoh sama kita. Walaupun kita dari kalangan orang yang tidak mampu, tapi kita kelak dewasa harus bisa membuktikan menjadi orang yang sukses ya Pak. Harus bisa semua harus juga. Harus bisa, harus yakin. Kita itu harus optimis, jangan sampai pesimis ya Pak Gus. Iya, yang orang yang tidak bisa sukses itu orang pemalas sebenarnya. Iya, yang pemalas tidur ya Pak ya. Banyak tidur. Tidur, malas, pengennya itu. Jadi kebanyakan orang mah kayak gini Pak. Lihat orang sukses itu dari penghasilannya sekarang, bukan dari lihat pahitnya dulu. Betul. Contohnya mungkin Pak Agus juga punya historis pahit hidup ya Pak Agus. Ya, ada juga banyak malah. Banyak kalau diceritain nggak cukup waktu 1 jam. Betul. Tapi Pak Agus bisa membuktikan bahwa saya bisa. Membuktikan gitu ya Pak, dari cacian orang, makian orang itu bisa membuktikan dengan kesuksesan. Jadi kalau cacian, makian itu jangan dilawan dengan omongan juga teman-teman. Cacian dan makian juga. Kita buktikan. Betul. Dengan kreativitas kita. Betul. Bekerja dengan segigih mungkin ya Pak ya. Iya. Semangat juang tinggi. Supaya cacian dan makian orang tersebut bisa malu nantinya ya Pak ya. Oke nih Pak. Lanjut lagi nih ke rumah nih Pak. Kita udah basa-basinya ya, ngelayar ngidulnya Pak. Iya. Ini rumahnya itu banyak banget ruangan ya Pak ya. Banyak banget ruangan. Terus juga pintunya itu menghadap ke arah timur, ke arah barat, ke arah selatan, ke arah utara juga. Iya. Itu filosofinya kayak gimana sih Pak? Kayaknya di sini tidak ada filosofi. Gimana? Jadi yang penting saya suka, orang katanya pensiunnya begini nggak boleh. Pensiunnya. Iya. Sebenarnya ya. Allah itu memberikan rezeki dari berbagai penjuru. Target saya seperti itu. Jadi mau menghadap kanan, menghadap kiri, ke barat, utara, timur. Bagi saya bebas. Rezeki itu masuk dari pintu mana aja. Dan semua banyak peluang gitu. Iya, jadi jangan orang, pensiunnya begini nggak boleh. Enggak saya. Saya bilang makanya pintu di rumah saya menghadap ke tiap penjuru ada. Jadi kalau feng shui itu kebanyakan kan orang Cina yang percaya kayak gituan ya. Karena rumah tusuk sate katanya benar-benar di perempatan itu nggak boleh karena boleh. Jelek untuk rezeki katanya. Terus juga misalkan pintu harus menghadap ke sana, menghadap ke sini. Tapi Pak Agus mah enggak, semuanya dari arah pintu dari semua arah ada. Karena Tuhan memberikan rezeki dari kita itu bisa dari arah barat, bisa dari arah timur, bisa dari arah selatan ya Pak ya. Bisa dari arah utara, bisa dari bawah tanah, bisa dari atas. Contohnya dari bawah tanah mungkin kita nanam jagung, nanam cabai, nanam itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari atasnya mungkin ya contohnya hujan kayak gini ya Pak ya. Betul. Hujan ini merupakan rahmat ya. Rahmat Pak. Banyak ini pipa juga saya di rumah ini tidak ada yang dimasukkan ke dalam bangunan. Semuanya seperti menyerap keluar semua gitu. Keluar semua. Iya. Kalau ini Pak, di sini tuh terdapat berapa ruangan sih? Berapa kamar tidur di rumahnya? Kalau kamar tidur jumlahnya 12. 12 kamar tidur. 12 kamar tidur. Terus kamar mandinya? Kamar mandi 7 kalau enggak ya. 7. Terus musola, tempat sholat. Itu gudang sama itu gerasi itu. Nah, itu salah satu contoh muslim yang baik, teman-teman. Muslim yang baik itu seperti itu, di rumahnya itu pasti diadakan tempat untuk beribadah keluarga ya Pak ya. Betul. Jadi rumah Pak Agus ini bisa dikatakan rumah 1000 pintu bisa jadi ya Pak ya. Peribahasa, tapi emang nggak mungkin nggak ada 1000 pintu, tapi karena berhubung banyak ruangan ya Pak ya. Terus juga bisa dijadikan rumah
rumah adat, bukan rumah adat sih, toleransi antar beragama gitu, karena ada kayak bangunan kelenteng dan juga bangunan masjid, kubah masjid. Betul, Tapi sebenarnya itu bukan kelenteng ya Pak ya, bukan, simbol-simbol masjid zaman dulu, waktu zaman wali gitu ya Pak. betul, Contohnya di Masjid Keraton di Kasepuhan juga ada yang seperti itu. betul. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada mengajukan pertanyaan, silahkan. Saya sambil ngerokok ya, Ya sambil nggak apa-apa, santai. santai, karena kita obrolan santai. Itu Bang, informasi mobilnya Bang Anggit Banyak. online 1 malam. Oh iya betul. Nah ini ya teman-teman. Jadi gini gambarannya tuh, Pak Agus dulu orang susah dari kalangan keluarga yang tidak mampu ya Pak Agus. Betul. Tapi sekarang hanya online berapa jam ngirim alat laser ke luar negeri itu bisa mendapatkan keuntungan, bisa beli 1 unit mobil. Betul Pak kayak gitu. Ya pernah ngalamin gitu, itu ada mobilnya juga. Iya karena itu mobilnya ngejubuk terus ya Pak ya. Iya, nggak dipakai dulu. Dipakai. Jadi hebatnya Pak Agus, dalam 1 jam, dalam 2 jam ketika berbisnis bisa dapat 1 mobil. Satu mobil ya. Itu biasanya online yang banyakkan orderan itu dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Kalau gitu tergantung di mana rehatnya para medis mungkin, atau istirahatnya di luar negeri. Kira-kira kan nggak tahu dia kliknya jam berapa, kita nggak tahu. Yang penting masuk ke aplikasi saya mungkin itu. Biasanya di apa aplikasi online-nya, apa Lazada, Shopee atau Bukalapak? Hampir semua media online ada. Dari toko online semua ada saya buka, karena saya juga punya banyak sales freelance ya, para mahasiswa, juga orang-orang yang teman-teman kita yang suka santai main HP daripada main gadget, jelas. main game gitu ya. Di sini kita bisa bareng-bareng online tanpa harus ngemodal di saya. Jadi asal ada kemauan, barang saya siapin, uangnya silahkan ambil, nanti bayar setelah barang laku gitu. Oh, okay. Bisa nggak pakai ribet gitu. Jadi kali mau jadi sellernya tuh. Bisa, seller bisa, Pak Agus, bisa. boleh ya menghubungi Pak Agus langsung, nanti nomor Pak Agus dicantumkan di sini nih. Nah Pak Agus, terakhir deh, karena ini durasinya juga udah cukup lumayan panjang. Ya. Kelebihan laser Sonic dengan laser-laser yang lain apa sih bedanya, kelebihannya? Mungkin kita portable ya, nggak tergantung dengan aliran listrik atau pemadaman listrik. Juga kita garansi selama 1 tahun, garansi mesin ya. Kalau emang barang itu sampai terus rusak, kita ganti barang baru. Itu. Jadi kalau ada kerusakan atau trouble, udah tinggal dikembalikan, barang saya ganti baru. Bedanya dari produk-produk yang lain, Ya. keunggulannya. Iya. Oke. Itu biasanya jangka pakainya itu bisa sampai berapa tahun? Saya ada yang 10 tahun, ada yang belum kembali, belum rusak, itu saya telepon juga bel Pak dokternya. Masih Pak dokter bagus. gimana? Masih bagus katanya. Jadi gitu. Asal pengecasannya stabil gitu, udah aman. Siap. Pak Agus, terima kasih atas waktunya ya. Iya. Udah mau diajak ngobrolan santai. Iya. Saya juga menyita waktu Pak Agus di waktu luang Pak Agus nih teman-teman. Iya. Nah semoga adanya video ini memotivasi untuk kita bahwa kita itu bisa sukses asal ada kemauan. Ya Pak ya? Betul, betul. Jangan ingin sukses, bayangan pengen punya mobil, bayangan pengen punya rumah mewah, bayangan punya tanah luas, hektaran, tapi kerjaan hanya tidur. Betul, Malas-malasan. Itu nggak bakal datang. Kesuksesan itu nggak bakal diraih. Dan juga satu, kita mempermudah urusan orang lain, insya Allah Allah juga akan mempermudah urusan kita. Betul. Makanya Pak Agus itu banyak yang mendoakan yang baik-baik dari karyawannya. Jadi itulah kunci kesuksesan Pak Agus, banyak doa-doa dari orang-orang terdekat Pak Agus ya Pak Agus. Jadi Ya, rezekinya mengalir alhamdulillah. bagaikan air. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.